Kopi Zulhana Batubara dan teman-teman dari 19 Depok, Ibu Gita sebagai coaching dan Ibu Ita sebagai Bangun dan bukalah matamu, ini akan melakukan saatnya meraih mimpimu. mudah-mudahan Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Assalamualaikum Bu Ita. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Baik sekali nih ya Bu ya. Jadi tadi bagian yang akan Ibu kita bantu amati adalah hasilnya ya, hasil. Dan berikutnya apa yang Ibu kembangkan Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Dapat juga menggali apa yang dia bisa temukan jawabannya, nggak hanya satu Bu, dan mempraktikkan apa yang dia sudah komit untuk hasilnya tersebut Bu. Iya, terima kasih Bu Ita. Saya persilahkan untuk melakukan langsung pelaksanaan coachingnya. Mudah-mudahan kompetensi yang akan Ibu tampilkan itu bisa muncul di dalam kegiatan ini ya Bu ya. Saya persilahkan Bu. Terima kasih Bu Kopi. Assalamualaikum Bu Gita. Waalaikumsalam Bu Ita. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Bu Ita? Alhamdulillah. Bu Kopi, kabar suami, anak-anak gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu, baik Bu. Kalau Bu Gita, kabar anak dan suaminya gimana Bu Gita? Alhamdulillah baik Ibu. Iya, alhamdulillah. Nah, Bu Gita, kira-kira sore-sore begini ada yang mau dibicarakan Bu? Iya nih Bu, sebenarnya ada yang ingin saya bicarakan Bu dari kemarin. Itu perihal anak-anak kayaknya bosen nih Bu untuk belajar di pelajaran saya. Bosen, kira-kira kenapa ya Bu anak-anak bisa bosen di pelajaran itu? Nah, nggak tahu nih Bu. Kan kalau saya lagi menjelaskan gitu ya Bu. Nah, itu tuh kayak mereka tuh kayak kayak malas-malasan gitu, Bu. Jadi kalau saya lagi menulis di depan, terus anak-anaknya tuh kadang ada yang pandangannya ke depan tapi kosong gitu, kayak kayak nggak nyambung. Pas ditanya juga, kok kayak nggak nyambung ya jawabannya gitu. Iya, iya. Saya juga ini ya Bu ya, kalau kalau jadi ibu juga pasti begitu ya Bu ya. Tapi sebenarnya kan kita bertemu sekarang dengan tujuan
kita mencari solusi bersama-sama ya Bu untuk bagaimana kita untuk kemajuan anak-anak di sekolah ya Bu ya. Iya. Iya. Nah, kira-kira Ibu eh, sudah menemukan solusi nggak Bu? Apa kira-kira yang akan Ibu lakukan gitu? Kenapa anak-anak bisa boring gitu Bu? Nah, itu tuh Bu, saya juga nggak tahu. Saya pernah kan Bu nanya, kamu kenapa gitu? Kok bosen di kelas gitu? Terus iya mem, saya bosen, habis belajarnya gini-gini aja gitu. Saya jadi berpikir, gini-gini aja tuh maksudnya gimana? Apakah metode pembelajaran saya kah yang memang aneh gitu? Apakah yang tidak pernah bervariatif kayak gitu, Bu? Nah, jawaban dari anak-anak sih rata-rata kayak gitu ya. Iya, Kak, soalnya kan pelajaran kimia kayak gitu, Mem. Oh, abstrak gitu deh, kata dia gitu. Anak-anak ngerti abstrak ya Bu ya? Iya, Seru banget ya. soalnya jadi nggak kelihatan gitu kan Bu kalau kimia gitu kan molekul gitu ya. Apaan sih Mem itu molekul orang nggak kelihatan, nggak ada wujudnya katanya gitu. Padahal masih sebenarnya kimia itu banyak di lingkungan sehari-hari itu ada gitu. Cuman merekanya aja yang belum paham apa itu kimia kemudian dasarnya itu mereka konsepnya kan tadi ketika menjelaskan konsep saya kan menggunakan metodenya cuman menjelaskan aja ya Bu, menceramah aja, tulis di depan papan tulis kayak gitu, cuma gitu aja padahal udah saya gambar loh Bu, digambar nih bentuk molekulnya gitu udah saya gambar tapi mereka tetap aja kayak gitu gitu, bingung saya jadinya Bu. Iya ya Bu. Kalau Ibu dibikin skala nih Bu, anak-anak itu kira-kira semangatnya saat ini 1 sampai 10 kira-kira berapa? Nah, itu kayaknya 6 deh, Bu. Oh, 6 6 ya. kayaknya skalanya. Iya, karena udah susah kan pelajaran kimia. Pas bentuk molekul tuh ya, kelas 10 tuh. Bentuk molekul susah. Terus ya udah habis susah ya udah mereka udah nggak bisa ngebayangin, nggak ada lihat juga gitu. Saya cuman gambar juga. Ya udah mereka aduh mem susah gitu. Saya jadi bingung ya harus gimana gitu. Iya, iya, iya. Bingung juga ya kalau mereka kira-kira idealnya berapa Bu kalau misalnya semangat anak-anak di pelajaran kimia gitu idealnya. Nah, itu tuh Bu, kalau pelajaran kimia itu idealnya sih ya 9 lah ya, 9. Itu yang ideal 8 atau 9 itu semangatnya. Nah, itu memang agak susah tuh gimana cara menaikkan semangatnya dari 6 yang kadang-kadang itu aja masih ada yang tertidur Bu di dalam kelas pada saat saya menjelaskan. Saya nggak tahu kenapa, apa karena nggak nyambung, apa karena nggak menarik. Nah, itu saya juga nggak tahu tuh Bu. Nah, bikin menariknya gimana, Mem Gita? Kalau mau bikin menariknya, itu Nah, kira-kira menurut Ibu nah itu. ada langkah-langkahnya nih pasti nih. Nah, Iya, kira-kira Ibu udah terpikir nggak Bu langkah-langkah? mhm. Ya kan mereka itu kan bosen itu karena memang tidak bisa membayangkan ya Bu. Padahal saya udah menggambar nih. Nah itu dari gambar aja tidak bisa membayangkan. Nah saya kemarin pernah sih ngobrol-ngobrol kan sama teman-teman kimia gimana. Nah ada memang ini Bu apa namanya apa web ya web web itu tuh aplikasi yang bisa anak-anak itu langsung melihat bentuk molekul, kemudian dia bisa mendesain, kemudian bisa digerakkan molekulnya gitu. Nah, itu memang berbasis digital gitu. Seperti itu Bu, yang kemarin saya dapat sih ya informasi kayak gitu. Nah, itu tuh katanya sih seru. Jadi anak-anak itu bisa melihat ya uh, rantai karbon itu ada tangannya berapa seperti itu. Warna-warninya juga. Kemudian bentuk molekulnya itu kecil kalau hidrogen, kalau karbon yang besar. Kemudian ada ikatan-ikatannya, ikatan rangkap. Jadi kayaknya sih bisa memvisualisasikan secara utuh. Kalau saya gambar kadang-kadang gambarnya kan cuma C aja gitu. Tidak bentuk molekul secara utuh gitu, Bu. Nah, itu kemungkinan sih itu lebih menarik buat mereka karena ada suaranya juga gitu.
kemudian warna-warninya juga ada gitu. Kemudian bisa digerakkan pakai mouse, itu bisa digerakkan gitu. Itu tuh Bu yang belum saya lakukan Bu. Belum. Mm-mm. Iya ya, saya paham banget. Emang anak-anak itu ada sebagian anak-anak yang visual, ada sebagian anak-anak yang memang harus Iya, belajarnya memang berbeda-beda. Nah iya. itu untuk anak-anak yang visual, bagaimana ada langkah lagi Bu untuk biar tambah seru nih Bu? Gitu. Mhm. Nah, itu Bu kalau di kami kemarin alhamdulillah memang kita kan sudah pernah apa namanya pengajuan alat. Nah, itu ada namanya alat Molimod. Nah, Molimod itu bukan digital tapi udah langsung real seperti itu bentuk molekul. Jadi anak itu walaupun anak itu kinestetik dia bisa tuh merangkainya gitu. Dan itu karbon, kemudian unsur yang lain. Jadi dirangkai gitu Bu. Jadi bentuknya itu benar-benar kayak bola, bola, kemudian ada tangannya dikaitkan, dikaitkan seperti masang apa ya? Puzzle gitu ya, Bu ya, puzzle yang kayak gitu nanti dikait-kaitkan. Nah, itu ada Bu alatnya gitu. Alhamdulillah kami kemarin sudah dibelikan alat itu gitu. Iya tuh Bu menarik. Saya juga pernah lihat guru kimia saya Nah, bawa-bawa itu ke kelas, bener Bu. nah, iya Menarik bener Bu. betul. Ah, Iya itu cakep Bu. yang belum Bu saya lakukan Bu. Nah, iya iya iya. Karena Kira-kira kan kapan Bu Ibu mau ngelakuin eh, nah, yang tadi Bu biar praktek anak-anak kines, kemudian yang tadi web nah, tadi, kira-kira kapan Bu ya. Ibu mau laksanakan? Nah, itu rencananya saya melakukan di akhir bulan ini, Bu. Di akhir bulan ini saya mau melakukan itu karena bentuk molekul itu memang harus dilakukan setelah ikatan, materi ikatan. Jadi, Hmm, insya Allah saya mau melakukan itu untuk mengkonkretkan nih, dikonkretkan yang pemikiran mereka tentang ikatan kimia itu kayak apa. Nah, itu tadi digunakan alat molimot tadi gitu, Bu. Insya Allah sih akhir bulan ini, Bu. akhir bulan ini ya Bu ya, berarti saya pengen tahu banget hasil dari anak-anak, apakah masih tertidur di kelas atau udah semangat lagi Kayaknya nggak mungkin dengan tidur lagi ya, Bu, iya karena iya mereka kan harus benar-benar. bergerak ya. Benar, benar, benar. Jadi kita temu gimana Bu? Jadi kita udah apakah menemu solusi dari permasalahan Ibu? Iya, 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 benar-benar, Bu. Saya udah enak nih, Bu. Jadi ada sesuatu yang saya baru ingat soalnya. Jadi untuk mengkonkretkan ya, Bu, berarti saya harus membuat real apa yang tadi anak-anak itu bilang abstrak itu kimianya nggak jelas kayak gitu. Berarti emang saya harus kayak gitu ya, Bu ya. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Berarti permasalahan Ibu terkait metode pembelajaran yang membosankan di mata pelajaran kimia itu alhamdulillah sudah tercerahkan ya Bu ya. Alhamdulillah, Dengan alhamdulillah. jawaban-jawaban Ibu tadi yang Iya, Bu, pertama benar, benar, benar. menggunakan web tadi ya, Ya, kemudian yang iya. kedua menggunakan alat peraga Ya, yang alat peraga, mereka betul. eh, bikin kelompok-kelompok terus mereka Iya, langsung seru ya Bu ya. iya, 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 Bu, betul. Alhamdulillah ya Bu, saya tunggu Alhamdulillah, makasih ya Bu, ya hasilnya Bu ya Bu Ita ya. Iya ya. di akhir bulan ya Bu. Nanti kita ketemu lagi akhir bulan ya Bu, berarti Ya, ya Bu. siap Bu Ita, insya Allah. Ya, Makasih Bu Ita ya, sudah ya membantu sama-sama Ibu. Terima kasih. permasalahan saya. Sehat selalu ya Bu. Assalamualaikum. Sama-sama Ibu, sehat selalu. Waalaikumsalam. Oke, sudah selesai prakteknya ya, coachingnya Bu Ita. Bagus sekali Bu Ita, seru nih Bu Ita sama Bu Gita ya, namanya Gita dan Ita soalnya nih ya. Jadi kayak kalau saya nyebut takutnya salah dengar. Jadi Bu Ita sebagai coach, Bu Gita sebagai coachee sudah melakukan praktek coaching yang cukup baik ya kalau saya amati tadi ya. Eh, sudah ada apa namanya TikToknya dapat gitu ya. TikToknya dapat dari yang istilahnya kehadiran penuh dari coach itu sudah terlihat sekali ya bagaimana cara Bu Ita mendengarkan penjelasan dari Ibu Gita ya sudah mendengarkan penuh gitu ya sehingga bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nih Bu Ita nih ya. Nah, dari hasil ini semua ya,
yang saya ingin amati untuk Bu Ita, coach ya. Apa yang sudah berjalan dengan baik yang selama percakapan Ibu lakukan, apakah alur tirtanya sudah real gitu? Sudah real dari yang tadi percakapan Ibu lakukan dengan coach Ibu? Ya, alhamdulillah alur tirtanya mengalir eh, dengan real gitu, dan alhamdulillah juga si Koci juga juga sama, terus eh, dengan tujuan tadi ya Bu ya, di awal tadi tujuan kita ketemuan, kemudian mengidentifikasi masalahnya dulu, kemudian di rencana akhirnya butuh kita seperti apa gitu. Kemudian tanggung jawabnya Bu Gita itu adalah melaksanakan dari eh, pembelajaran ini secara praktik di akhir bulan ini. Iya, ya sama ya dengan pengamatan saya ya. Sepertinya memang percakapan tadi alur tirtanya itu sudah real dan sudah dapat gitu ya, karena sudah ada tujuannya, bisa teridentifikasi, terus rencana aksinya ada, serta tanggung jawab dari komitmen Bu Gita tadi sudah terlihat gitu ya. Lalu tadi Ibu sudah melakukan tujuan yang saya lihat tadi gini ya, Bu Gita itu merasa posisinya itu ada di 6 ya, pada skala semangat anak-anak gitu ya. Nah, yang ingin dicapai oleh Bu Gita itu, 9. Nah, ini pertanyaannya itu sudah berbobot sekali dari Bu, Ita ya. Nah, yang berikutnya, apa yang masih perlu diperbaiki kira-kira menurut Bu Gita? Dengan Bu Gita, Bu, saya kayaknya harus mencari lagi pertanyaan, mengulik lagi Bu Gita agar eh, jawaban-jawaban atau masalah-masalah dari Bu Gita itu juga terus mengalir seperti itu, Bu. Iya, terima kasih, Bu. Lalu yang berikutnya lagi, apa yang Ibu lakukan dalam kondisi present? Ya, menghadirkan penuh saya itu benar-benar memperhatikan kata kunci dari permasalahan dari Bu Gita. Kemudian saya benar-benar hadir sepenuhnya, fokus dengan cerita yang Bu Gita sampaikan, masalah Bu Gita sampaikan. Kemudian saya menstop semua yang ada yang dapat mengganggu keberlangsungan cerita permasalahan dari Bu Gita. Iya, saya juga sudah melihat itu ya, Bu ya, di percakapan tadi ya. Jadi memang Ibu mindfulness-nya udah dapat di dalam present tadi gitu ya. Lalu yang berikutnya, apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan tadi seperti yang Ibu katakan apa yang masih perlu ditingkatkan gitu, Ibu menjawab bahwa Ibu masih bisa menggali lagi pertanyaan-pertanyaan yang lebih baik gitu ya. Nah, bagaimana cara meningkatkannya, Bu? Ya, dengan cara berlatih terus, Bu, namanya jadi seorang coach itu nggak bisa sehari dua hari, sekali dua kali, gitu. Aku Mhm. supaya nanti kita ketika uh, ada yang bertanya lagi atau bercerita lagi, kita di posisi bukan sebagai uh, sebagai judgement, tapi sebagai coach gitu ya Bu ya, mendengarkan kemudian permasalahan yang dia hadapi, tapi dia sendiri dapat menemukan jawaban dari permasalahan tersebut. Iya, Ibu Ita ya. Jadi, dari percakapan tadi, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan sebetulnya pada saat ini ya, dengan banyak menggali, eee, pertanyaan-pertanyaan berbobot, terhadap koci sehingga, kita bisa melihat sejauh mana sebetulnya koci kita sudah menemukan, solusi dari permasalahannya gitu ya, Bu Ita ya. Baik, Ya. mungkin, hari ini, cukup sekian pengamatan, dari saya, observasi praktik coaching ini. Untuk itu selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Gita dan Ibu Ita. Terima kasih Bu. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.